Universitas Indonesia Ari Kunchoro dan juga ada CEO Weir Group Michael Budi. Selamat malam Pak Michael. Prof Ari apa kabar? Baik Mas, yuk. Baik, saya ingin ke Prof Ari terlebih dahulu. Prof, mulai hari ini resmi kita menjadi Ketua Presidensi G20. Apa sebenarnya manfaat yang bisa kita ambil? Oke, kalau lihat ya sebenarnya itu tren dunia ini sekarang yang tadinya globalisasi menjadi cenderung deglobalisasi. Ya. Pertama adalah karena perang dagang Amerika Serikat Cina ya, yang sudah mencuat pada waktu pemerintahan Presiden Trump. Kemudian ada pandemi. Dan yang menjadi masalah itu adalah dunia sudah terlanjur saling terkait ya, yaitu yang disebut sebagai rantai pasokan dunia. Ya. Ya. Jadi pada saat perang dagang tahun 2019 ya, kita lihat ada relokasi industri ya dari daratan Cina ke Vietnam ya, dan Thailand dan lain-lain. Tapi yang paling banyak dapat Vietnam. Nah, ini merupakan sinyal bahwa terjadi rekonfigurasi dari rantai pasokan dunia. Nah, dengan datangnya COVID ini lebih-lebih lagi ya. Jadi bukan saja rekonfigurasi, tapi ada yang mati suri ya. Jadi sampai sekarang itu masih belum bisa bangkit ya. Ini kelihatan dari yang disebut sebagai inflasi global ya. Jadi mulai dari potato chip ya sampai computer chip ya, sampai minyak ya, batu bara semua mahal semua ya. Ya. Nah, ini sebenarnya kesempatan buat Indonesia untuk menunjukkan ya dengan cara menghandle COVID yang relatif cukup baik ya, untuk menunjukkan diri sebagai hub baru dari rantai pasokan dunia, ya. Dan ini kita lihat ya dari ekspor kita ya, mulai dari komoditi sampai manufaktur ya, seperti besi baja ya, dan ada lagi yang lain pakaian ya, itu meningkat ya. Nah, tetapi semuanya memerlukan yang namanya pemicu, trigger, ya. Nah, jadi yang disebut sebagai G20 itu merupakan event untuk membuat pemicu, ya. Tentunya acara ini tentunya kan 2 minggu, 3 minggu, 1 minggu. Tapi di sini bisa membuat yang namanya koneksi, ya, dengan berbagai pihak yang sampai saat ini masih cukup sulit mencari alternatif sumber pasokan baru, ya. Mulai dari komoditi sampai bahan baku setengah jadi. Ya, ajang lobbying begitulah ya, Prof Ari ya, bisa dikatakan ya momen ini ya. Iya, ya. Nah, itu bagi dalam negeri juga sebagai pencanangan ya, terutama bagi kelas menengah dalam negeri yang daya belinya lumayan ya, untuk menyatakan bahwa situasi makin mendekati ke arah normal ya. Karena ini seperti suatu restoran ya, katakanlah Bali ya. Restoran itu kalau sepi itu orang juga malas datang, tapi kalau ramai ya, ada yang mobil parkir, kita berpikir, wah jangan-jangan makanannya enak ya. Nah, sekarang ini menjadi pemicu juga, karena nantinya ya dengan ya ada varian Omikron segala macam, mau tidak mau Indonesia paling tidak untuk beberapa saat tetap mengandalkan kelas menengah domestik ya. Nah, itu yang kita harapkan jadi pemicu. Ya, rantai pasokan sebagai supplier, dan kemudian rantai pasokan itu bisa dihubungkan dengan pasar domestik ya. Jadi kira-kira ini suatu pencanangan menuju posisi Indonesia yang lebih baik lagi di dalam rantai pasokan dunia. Begitu kira-kira Mas Wahyu. Prof Ari, tapi kalau tadi Anda katakan bahwa ini kesempatan kita untuk merebut, ada peluang begitu, merebut market lah, pasar yang selama ini untuk pangan misalnya didominasi Vietnam, Thailand. Tetapi itu kan bukan hal yang mudah, bukan hal yang sulit untuk merebut market itu. Apa kemudian bisa diambil peluangnya, celahnya? Ya, selama ini Indonesia mungkin agak terlambat ya masuk rantai pasokan dunia ya. Tapi sekarang tidak ada alternatif ya. Seperti Vietnam, itu masalahnya masih menghadapi COVID ya. Jadi ini kesempatan untuk mengenalkan diri. Karena kalau masuk ke dalam suatu jaringan rantai pasokan itu seperti masuk paguyuban. Ya, pertama harus dikenalkan, harus dikenalkan orang. Kedua memerlukan satu trust. Ya. Tetapi kalau sudah masuk, kemudian bisa membawa diri segala macam, itu hubungannya itu bisa sangat jangka panjang. Ya. Jadi sekali lagi ini sebenarnya kesempatan, ya, kesempatan untuk memperkenalkan lagi Indonesia ini seperti apa.
ya. Karena memang alternatifnya di dunia ini tidak terlalu banyak ya. Cina saja punya kesulitan, Vietnam juga punya, Thailand juga. Nah, Indonesia ini barangkali bisa menjadi alternatif. Tentunya ini memerlukan ya diplomasi juga. Diplomasi tidak saja pada tingkat pemerintah ya, tapi juga kemampuan dari pengusaha-pengusahanya ya untuk bisa melakukan diplomasi. Istilahnya ini namanya konektivitas budaya, karena yang namanya rantai pasokan itu konektif budaya. Akhirnya namanya teman-teman lagi ya, jadi harus ada keakraban. Nah, setelah itu baru menimbulkan trust. Baik, konektivitas sosial, budaya, hyper-connected economy yang sering kita dengar beberapa tahun terakhir ini, karena memang semuanya terkait, semuanya terkait. Iya, semuanya terkait, apalagi ada kebergantungan kita terhadap teknologi. Salah satu agenda yang dikedepankan dalam forum G20 di tahun ini dan juga tahun depan adalah soal transformasi ekonomi digital. Pak Michael, sebagai pelaku usaha juga yang bergerak di bidang teknologi, bagaimana perkembangannya sejauh ini kalau menurut Anda? Ya, jadi perkembangan teknologi saat ini memang sangat bisa dibilang di Indonesia sudah sangat pesat ya, bisa dibilang ya. Bahkan kebetulan kalau saya dari industri yang disebut yang belakangan ini metaverse, augmented reality dan virtual reality ya, perkembangan memang namanya dunia frameless itu akan menjadi lebih luas gitu, di mana orang-orang semua tentu saja akhirnya interaksinya bisa berubah gitu ya, dari yang bertemu, bekerja, bermain dan lain-lainnya. Pak Michael, mohon maaf, Pak Michael, kita tahan sebentar karena kita harus menyaksikan ada keterangan yang disampaikan pembukaan dari opening ceremony kita sebagai pemegang atau ketua presidium G20 yang saat ini digelar di Jakarta. Didukung oleh Ya, baik, kembali di Prime Time News, pemirsa, kami masih menantikan opening ceremony di mana Indonesia mulai hari ini 1 Desember 2021 resmi menjadi ketua presidensi G20. Nanti akan langsung dibuka oleh Presiden Joko Widodo dari kawasan Lapangan Banteng di Jakarta Pusat. Sambil menantikan acara kembali dimulai, kita akan menyapa lagi dua orang narasumber yang sudah bergabung sejak tadi, Prof. Ari, Pak Michael. Saya ingin ke Pak Michael lagi tadi karena masih belum tuntas soal, tadi Anda menyinggung soal metaverse, ini menjadi ekosistem baru, platform yang sebenarnya juga sudah bukan hal yang asing, terutama siapapun mereka yang sudah aktif dalam industri teknologi. Bahkan gamers itu juga sudah akrab dengan apa yang dinamakan metaverse. Tetapi ini menjadi semakin heboh, menjadi happening sekarang karena Facebook, Mark Zuckerberg mentransformasikan perusahaan menjadi Meta. Apa sebenarnya, bagaimana ini akan berjalan dan bagaimana ini bisa merubah menjadi market pasar ekonomi sendiri di ruang virtual? Ya, tadi terima kasih Pak Wahyu, memang tepat sekali. Industri ini memang sudah berjalan cukup lama kalau saya dibilang ya, dikomersialisasikan. Bahkan mulai dari komponen VR atau dimulai tadi gamer yang tadi Anda sebutkan gitu ya. Tapi komponen dari metaverse ini sebenarnya terdiri dari dua komponen teknologi, yaitu AR dan VR. Satunya itu virtual reality yang kita kenal sebagai VR, tadi Anda sebut sebagai gaming, yang satunya itu AR gitu ya. Sedikit mungkin bedanya aja, kalau VR tadi Anda berarti pengguna seperti kita kalau bermain atau melakukan aktivitas masuk ke dalam dunia virtual, masuk ke dunianya digital gitu ya. Nah, tetapi kalau augmented reality yang merupakan bagian besar saat ini dari metaverse, itu agak kebalikannya. Jadi kita membawa dunia virtual, tokoh-tokoh avatarnya ke dunia real. Nah, pasar AR dan VR ini sebenarnya tadi saya sebut sudah sangat lama dikomersialisasikan. Melihat kita sendiri di Wear Group sudah dari 2009 ya sebenarnya. Dan pasar ini sudah masuk ke dalam sektor industri begitu besar. Implementasinya memang mungkin bukan ke pasar gaming yang mungkin tidak terlihat oleh banyak orang, tapi ke sektor-sektor seperti medical, infrastruktur, dan yang lainnya. Oke. Prof. Ari, seberapa besar potensinya dan seberapa kuat potensi yang kita miliki, Indonesia miliki? Potensinya besar ya. Jadi setelah tahun 2000 itu terjadi pembalikan ya. Tadinya investment led growth ya, investment dulu. Tapi setelah tahun 2000 dengan lebih banyaknya kelas menengah di Indonesia, itu konsumsi memimpin pertumbuhan ya. Jadi kalau ada investasi itu nunggu apakah prospek konsumsinya bagus. Nah, yang berhubungan dengan konsumsi itu adalah sektor perdagangan ya.
berarti di sini mempertemukan antara sisi permintaan dan sisi produksi, sisi penawaran. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini kira-kira 20% dari PDB Indonesia, sangat besar. Sebagian sebelum COVID memang masih transaksi fisik, tapi setelahnya itu tidak. Nah, tapi ini juga ada merupakan pedang bermata dua. Ya. Kalau tidak hati-hati kita jadi hanya konsumen saja. Ya. Nah, kita lihat ya, banyak yang disebut sebagai digital, online segala macam, sebenarnya kita hanya user, consumer. Ya. Padahal ini manfaatnya bisa sangat besar ya, terutama dengan adanya keinginan kelas menengah ya untuk mengalami gaya hidup yang lain ya. Misalnya bermalam di desa, ya, contoh aja nih ya. Kemudian naik sepeda, naik gunung ya. Tapi itu produknya itu kalau kita lihat jalur yang mapan itu tidak kelihatan ya. Ya, kita lihat di YouTube ya, diperkenalkan di YouTube ya. Sekarang ini sedang lagi in itu adalah hidup di desa misalnya. Nah ini potensinya sangat besar ya. Apalagi setelah COVID ini ada fenomena yang disebut sebagai pent up demand, permintaan yang tertahan ya. Karena lelah ya di rumah ya terkungkung, mereka mencari istilahnya outlet. Dan ini sebenarnya konsisten dengan fenomena Indonesia sejak tahun 2015 ya. Jadi kalau kita lihat ya, kelas menengah itu dari konsumsi barang itu loncat ke konsumsi aktualisasi, leisure ya. Nah, lain dengan misalnya kalau misalnya kita Amerika ya, itu masih sekarang ini setelah COVID mereka malah membeli barang-barang tahan lama, laptop, TV layar datar segala macam ya. Nah, jadi dengan adanya COVID ini, kemudian adanya digitalisasi walaupun tanda kutip agak terpaksa, maka potensinya menjadi sangat besar. Dan bahkan ini menjadi kebiasaan baru. Tapi sekali lagi, orang Indonesia itu senang dengan yang namanya leisure ya. Jadi offline harus digabungkan dengan online. Nah ini jadi merupakan suatu keuntungan. Ya. Jadi daya ungkitnya akan semakin besar. Hanya saja kita harus berjaga-jaga seperti permainan sepak bola. Kalau misalnya kesempatan ini terbuka, tentunya banyak negara-negara lain yang juga ingin mengambil kesempatan. Nah, kalau seperti ini, maka kita bisa saja bilang reciprocal, saling timbal balik ya. Jangan market kita dibuka, tapi kita mau masuk ke tempat lain tertutup ya. Jadi ini adalah suatu potensi yang sangat besar, Mas. 20 atau 21% dari PDB. Dan daya ungkitnya besar, karena termasuk UMKM di dalamnya. Ya, UMKM bisa masuk. Prof, tapi kalau tadi Anda katakan bahwa kita dipaksa di tengah pandemi ini untuk bisa memanfaatkan ruang-ruang digital, teknologi yang selama ini belum termanfaatkan, akhirnya bisa dimanfaatkan. Orang banyak yang memproyeksikan bahwa revolusi industri yang berbasis teknologi 4.0 yang seharusnya datang 2, 3, atau 5, bahkan 10 tahun lagi, itu ternyata datang lebih cepat. Artinya blessing di sini, Prof. Seberapa kuat kemudian, seberapa siap kemudian kita, kalau tadi potensi Anda katakan sendiri juga besar, tadi sekitar 20% sendiri sebenarnya. Kalau perdagangan siap ya sebagai konsumen. Masalahnya adalah kalau kita mau mengisi konten ya, konten apa yang dijual, apakah kita punya produksi. Jadi kalau kita lihat ya, kemajuan sektor perdagangan itu biasanya berhubungan dengan sektor pergudangan. Dan kalau pergudangan itu belum tentu produknya produk Indonesia ya. Yeah. Yang bagus itu kalau perdagangan maju, ya, kemudian manufacturing dan pertanian juga ikut maju. Berarti ada partisipasi dari rantai pasokan dalam negeri. Bukan berarti kita menghalangi produk luar negeri, enggak, sama sekali tidak. Tapi kita harus memainkan peranan yang layak ya, fair ya, fair ya. Dan di sini bisa kita lihat ya bahwa Indonesia barangkali selama tren digital awal ini lebih banyak sebagai faktor lebih banyak pasif ya. Tapi itu nggak apa-apa ya, karena itu juga sebenarnya suatu pengalaman tersendiri ya. Salah satu yang kami lihat ya, itu Indonesia sudah mulai pertama meniru ya produk luar negeri. Lama-lama dia punya inovasi sendiri ya. Kita lihatlah Jepang pertama meniru Amerika Serikat ya, kemudian gelombangnya Korea
meniru Jepang ya. Kemudian kita lihat juga Tiongkok ya, itu juga meniru. Jadi proses meniru ini terjadi ya. Jadi kita ambil aja positifnya. Tapi kita juga tidak bisa terus-menerus kita hanya sebagai pemain pasif. Ya. Gitu Iya, Mas. iya, iya, iya. Ada transfer of knowledge yang juga harus terjadi di situ. Ya, transfer of knowledge, betul ya. Iya, oke. Baik, Pak Michael, Weir Group ini juga baru saja masuk ke list Metaverse Companies to watch in 2022 oleh Forbes. Georgia bersama dengan Microsoft, kemudian Facebook yang sudah menjadi Meta, perusahaan induknya, Magic Leap, Niantic, Snap. Kemudian seberapa kompetitif sebenarnya perusahaan-perusahaan kita, perusahaan Indonesia di tengah semakin tajamnya persaingan perusahaan teknologi dunia ini? Ya, dari segi kualitas bisa dikatakan hasil karya dari perusahaan Indonesia ini sudah memiliki daya saing ya. Weir sendiri justru lebih banyak mendapatkan permintaan dari luar negeri sampai kita sudah melayani lebih dari 20 negara. Semua dari anak-anak Indonesia. Ini artinya bahwa kualitas anak-anak itu kita tidak kalah sebagai manusia kreatif Indonesia. Dengan perkembangan teknologi sebenarnya informasi saat ini saya rasa sudah tidak ada lagi negara bahkan ya, tidak ada batasan. Negara mana, negara saya itu yang menarik, tidak ada lagi negara ya. Itu tadi tidak ada batasan. Connected tadi yang terjadi. Betul. Ya. Ya, betul. Semua punya kesempatan yang sama. Kemudian punya kesempatan yang sama, modalnya juga seberapa kuat harus bisa agar bisa bersaing dengan perusahaan teknologi di kelas dunia seperti Weir Group ini. Oke, kreativitas ya yang paling penting saya rasa konten kembali lagi nih Pak Wahyu di Indonesia memang kesempatan ini akan semakin besar bila mana didukung juga tentu saja dengan pemerintah yang ada dengan infrastruktur ya. Begitu infrastruktur semakin tadi Prof Ari sempat singgung ya infrastruktur dan sebagainya itu memang perlu diperkuat sehingga anak-anak kreativitas Indonesia itu akan bisa pastinya lebih mempunyai daya saing di luar dalam bisnis mereka. Jadi teknologi ke depan itu pastinya memaksimalkan performa bisnis, membantu penjualan. Mungkin saya menambahkan sedikit nih Pak Wahyu, bahwa memang kita sebagai perusahaan Indonesia dalam pembuat konten harus memikirkan juga istilahnya bukan hanya sebagai pengguna gitu ya. Teknologi ini sebenarnya tidak ke sana arahnya. Namun membuat sesuatu yang bisa menghasilkan atau menambah bahkan pekerjaan atau menghasilkan penambahan income, second income buat ataupun menjual melalui teknologi ini menghasilkan ekonomi baru. Oke. Pak Weir, mungkin pemirsa Metro TV juga masih ada yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh Weir Group sehingga kemudian masuk dalam daftar list Meta Companies yang sangat layak untuk diperhatikan di tahun 2022 ini. Pak Weir, silakan Pak Weir. Pak Michael, mohon maaf. Ya, jadi memang karena teknologinya tadi sebenarnya Pak Wahyu juga sudah bilang AR, augmented reality dan VR itu sudah cukup lama gitu ya. Namun kita bisa dibilang cukup beruntung di Weir Group kita memulai ini di 2009 di mana teknologi ini masih sangat dini, bisa dibilang kita salah satu pionir bahkan di Asia Tenggara gitu ya, sehingga dengan adanya tadi kembali ya infrastruktur waktu itu digitalisasi yang sudah mulai melalui jendela digital kita bisa melayani sampai di 20 negara semua dilakukan oleh kami Pak. Dan saya merasa sendiri sebagai pelaku kami di Weir sebagai pelaku di teknologi ini merasa beruntung karena ada momentumnya gitu ya Pak ya. Dan saya yakin di generasi yang berikutnya ini pemain-pemain yang lain bisa banyak terlibat karena teknologi ini semakin sudah di depan mata Pak Wahyu, dan tinggal kita bersama-sama memikirkan bagaimana kita bisa berkolaborasi sehingga bisa bersaing Pak di negara-negara global yang lain. Pemanfaatannya di pasar lokal sendiri seperti apa sih misalnya Pak Michael? Ya, kalau di lokal sekarang lebih banyak dari memang masih penerapannya di Indonesia sendiri itu masih sangat bisa dibilang masih sangat dini gitu ya. Bahkan memang banyak yang belum aware waktu itu, tapi sekarang kita lihat Pak teknologi ini banyak kan masuk ke dalam sektor pendidikan gitu ya, sektor medical, sektor otomotif untuk membantu penjualan mereka. Belum ke sektor ke pabrik langsung gitu ya, belum masuk ke sana. Tapi dalam waktu dekat kita melihat seperti tadi dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar dari luar sudah menggunakan mengenalkan teknologinya berubah pindah yang kami lakukan menggunakan mobile phone dan desktop ya Pak ya. Tapi sekarang sudah menggunakan wearables, yaitu kacamata yang akan di-launching segera oleh beberapa perusahaan giant ini. Dan itu saatnya memang akan masuk kepada masyarakat luas. Baik, Pak Michael, Prof. Ari, kita tahan sebentar karena kita harus bergabung menuju ke lapangan Banteng untuk mengikuti acara selanjutnya, opening ceremony Presidensi Indonesia di
Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan Prof. Ari, Pak Michael. Mungkin Prof. Ari terlebih dulu menanggapi apa tadi yang sudah disampaikan oleh Menteri Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, kemudian juga Presiden Jokowi mengenai agenda-agenda yang nanti akan dikedepankan. Ada 3 agenda prioritas soal penanganan kesehatan yang inklusif, karena ini juga masih dalam suasana pandemi. Tentunya bagaimana target di tahun 2022 nanti, banyak negara yang sudah menginginkan proses transisi dari pandemi ke endemi, kemudian ada transformasi ekonomi digital, dan juga transisi ke energi yang berkelanjutan. Bagaimana Prof. Ari? Ya, pertama adalah tentang kesehatan inklusif ya. Jadi barangkali suatu rahmat ya, bahwa Indonesia itu ada sektor informal. Jadi waktu merancang kebijakan untuk membatasi mobilitas, yang terpikirkan itu adalah bagaimana sektor informalnya. Ya. Jadi tidak ada kebijakan yang sifatnya itu hitam putih, buka atau lockdown, yang ada spektrum. Ya. Makanya keluar inovasi yang disebut sebagai PPKM. Ya. Nah, PPKM itu sebenarnya seperti air traffic controller. Ya. Jadi yang kita lihat ya, inklusif artinya rakyat yang dari bawah masih bisa bertahan, sementara yang sektor formal itu masih bernapas ya, karena logistik masih jalan ya, walaupun tentunya tidak optimal ya, masih ada pertumbuhan negatif. Tapi yang kita lihat ya bahwa recovery di Indonesia itu menghasilkan indeks keyakinan konsumen yang meloncat tinggi, walaupun sebelumnya dilakukan PPKM yang ketat. Ini karena yang dirubah itu selain PPKM levelnya, juga setiap PPKM itu ada kontennya. Ya, jadi bisa saja makan dihalangi 100%, tapi tidak dilakukan seperti itu. Yang jadi waktunya 20 menit, 30 menit ya. Nah, ini yang disebut sebagai kesehatan inklusif. Tentunya ada vaksinasi ya. Itu adalah sesuatu yang merupakan game changer. Tapi ada lagi yang lain ya, yang barangkali agak sukar ditiru oleh negara-negara industri, yaitu disiplin dalam penggunaan masker misalnya. Memang ya kita lihatlah masih ada. Tapi kalau kita lihat ya di Amerika itu repot. Karena kalau masker itu diidentikan dengan Partai Demokrat, ya. Kalau tidak pakai masker dengan pengikutnya Trump ya, Partai Republik ya. Jadi terjadi polarisasi. Di Indonesia tidak seperti itu. Ya. Jadi melakukan disiplinasi, menegakkan disiplin itu jauh lebih mudah, karena masyarakatnya tahu wah ini untuk kebaikan mereka. Nah ini kita lihat waktu indikator ekonomi dan indikator kesehatannya itu tiba-tiba menyatu. Ya. Jadi kalau misalnya sudah naik COVID-nya, orang itu juga sudah mulai mengurangi pembelian barang tahan lama, mengurangi jalan-jalan segala macam. Dan kalau COVID-nya membaik, mereka kembali jalan-jalan, mereka kembali barang tahan lama. Nah ini memudahkan sebenarnya. Jadi kalau kita sebut bahwa dalam kebijakan itu adalah namanya derajat bebas, Indonesia memiliki keuntungan karena dua-duanya itu seperti nempel. Tadinya enggak, tadinya trade-off. Ya. Nah, makanya bisa inklusif. Kemudian yang berikutnya tadi adalah yang digital sudah kita ekonomi bicarakan. Berbasis digital. Termasuk digital ya. Jadi semuanya itu dimasukkan digital sebagai usaha untuk mengurangi mobilitas fisik. Ya. Nah ini yang disebut sebagai inklusif. Kemudian satu lagi apa tadi Mas? Kesehatan. Membangun energi yang berkelanjutan. Digital. Transisi ke energi berkelanjutan. Energi ya. Nah energi itu kita lihat ya bahwa dengan kenaikan harga minyak, ya, kemudian turun, ya itu waktu naik itu sebenarnya tidak memperhatikan bahwa setelah varian Delta itu dianggap sudah bisa dikendalikan, itu permintaan dunia meningkat. Sementara ada gerakan menuju ekonomi yang lebih hijau, sehingga investasi di bahan bakar fosil menurun. Dan itulah yang menimbulkan kegoncangan di pasar energi dunia. Nah, makanya dalam pertemuan G20 dan COP26, Indonesia bilang bahwa harus ada pembagian yang lebih adil. Ya. Salah satunya adalah pembiayaan transisi energi. Ya. Karena yang kebiasaan lama itu tidak demikian bisa hilang. Ya, contohnya Amerika saja. Itu ketergantungan yang sangat besar pada batu bara itu sudah cukup lama ya. Makanya untuk menandatangani perjanjian yang bisa membahayakan ketahanan ekonomi Amerika juga ragu-ragu ya. Nah, itulah sebabnya ya kita lihat ya bahwa ketahanan energi ini perlu diatur sekali, transisinya yang penting. Yang kita sudah mulai misalnya dengan mengiklankan, mempromosikan mobil listrik misalnya.
ya, solar panel, ya. Ya. Dan itu akhirnya akan berhasil transaksi energi tidak hanya dari segi investasi transaksi energinya, tapi dari tingkah laku masyarakat. Jadi seperti HP aja ya, dulu ada merek HP tertentu, kemudian hilang, kemudian ada merek HP baru ya. Nah itu saya tidak akan sebut namanya. Jadi kalau orang sudah melihat bahwa menjadi hijau, menjadi lebih mendekati alam itu adalah cool, ya bahasanya keren ya, keren kita ganti dengan cool, maka itu lebih gampang untuk Indonesia melakukan transisi. Kenapa? Pembiayaannya itu langsung dilakukan oleh masyarakat karena mereka mempunyai willingness to pay. Nah itu bedanya Indonesia dengan barangkali masyarakat yang lain. Sekali ada momentum dan itu merupakan suatu gaya hidup, maka sebenarnya pemerintah itu tinggal melakukan istilahnya itu mengarahkan. Ini mau diarahkan kemana semangat baru ini? Begitu Mas. Oke, ada momentumnya. Prof. Ari, saya ingin kembali lagi membicarakan soal transisi ekonomi berbasis digital. Di sini ada Pak Michael Budi dari Weir Group yang kemudian juga sudah diakui dunia sebagai perusahaan metaverse. Saya pernah baca artikel di Straits Times, Prof. Ari, bahwa ada the emerging metaverse economy, begitu istilahnya. It's happening begitu. Salah satu contoh ada konser yang digelar secara virtual yang bisa menghasilkan uang penghasilan pendapatan 20 juta US dollar. Itu Ariana Grande, musisi di Amerika, Prof. Ini peluang yang begitu besar, peluang yang sebelumnya mungkin tidak dibayangkan oleh banyak orang, termasuk pasar kita di Indonesia. Bagaimana menurut Anda, Prof. Ari? Jadi sebenarnya ini adalah suatu kekeliruan dari industri kabel TV juga ya. Saya punya pengalaman lah kalau di Amerika. Ya. Jadi acaranya itu memang tidak banyak bergerak dalam satu minggu ya. Diputar berulang-ulang ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita nonton salah satu channel ya, itu kita melihat ya satu film itu bisa diputar satu minggu 7 kali ya. Ya itu aja ya. Ya. Channel news juga sama. Kemudian datang YouTube. Ya. Di mana sebenarnya YouTube itu kan setiap YouTube itu kan kontennya juga nggak banyak, tapi alternatifnya sangat banyak, ya. Ada yang satu, ada yang lain, sehingga menimbulkan yang namanya variation of choice, ya. Bisa memilih, dan kalau bisa memilih itu biasanya dia tahu, wah ya ternyata yang ini kurang bagus, saya kembalilah yang lama, diulang lagi. Jadi kemampuan memilih repetitif, ya. Kemudian dia bisa meniru, itulah yang membuat fenomena Ariana Grande itu menjadi sangat populer ya, karena orang bisa melihat setelah berkelana kemana-mana, lihat penyanyi ini, ternyata ini yang menjadi favorit saya. Nah ini saya rasa ini ya kita bisa memanfaatkannya lah ya, termasuk dalam memasarkan produk-produk wisata ya. Sekali lagi saya ini kan bahwa orang Indonesia itu senang traveling. Ya. Nah, produk wisata kita tahu misalnya Iceland kemarin ketika sempat viral, mungkin Prof. Ari juga menyaksikan Dinas Pariwisata atau Kementerian Pariwisata di Iceland kemudian membuat promosi secara virtual, kemudian mengaitkan juga dengan metaverse. Ini peluang-peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh berbagai macam sektor begitu Prof. Ari ya? Ya betul Pak, betul. Karena dengan metaverse ya itu 24 jam. Nah itu bedanya dengan TV. Kita mempunyai kesempatan 24 jam dan bisa di rewind, diulang. Itulah dia keunggulan dari media-media seperti itu yang tidak bisa tertandingi. Bahkan sekarang kita lihat ya bahwa industri-industri kabel ya itu sekarang keteteran dengan adanya Netflix misalnya. Netflix bahkan bisa membuat seriesnya sendiri. Misalnya saya tahu Stranger Things ya, wah itu favorit tuh Stranger Things. Jadi ini fenomena kita. Nah kita kan banyak cerita-cerita rakyat segala macam. Sebenarnya kalau bisa dikemas itu bagus. Kita lihat Korea itu, kita lihat ya drakor-drakornya itu. Ya saya senang dengan cerita sejarahnya ya. Itu banyak peminatnya. Oke. Baik, Prof. Ari, Pak Michael, kita tahan sebentar. Kita akan ikuti kembali tadi apa yang disampaikan dalam acara opening ceremony presidensi G20 Indonesia yang tadi dibuka sebelumnya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berikut ini. Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Pak Michael. Tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Prof. Ari. Kemudian ini adalah momentum, kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh banyak pihak, seluruh anak bangsa dengan modal yang ada. Bagaimana kalau Anda melihat, Pak Michael, sejauh ini pemerintah dalam memberikan dukungan pada pengembangan untuk industri di bidang teknologi, termasuk
teman-teman Weir Group dan lain sebagainya, terutama mungkin dalam pengembangan metaverse nih di dalam negeri, Pak Michael? Ya betul, memang salah satunya yang kita harapkan tentunya adanya percepatan perluasan infrastruktur ya. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan para pelaku industri untuk bersama membangun ekosistem metaverse ini. Jadi sebenarnya tidak hanya berlaku untuk para pengembang teknologi seperti kita gitu ya, tapi juga membina para pembuat konten gitu ya, memperbarui beragam regulasi juga tentu saja agar terus relevan dengan digital ekonomi yang baru, bahkan dalam dunia metaverse ini, karena di dalam dunia virtual ini perlu juga tentu saja ada regulasi yang dilakukan ya, karena sudah berpindah bentuknya dalam bentuk sekarang ketiga dimensi ya, imersifnya lebih terasa. Jadi saya rasa kami di industri dan pemerintah itu harus saling bekerja sama erat dalam menjaga apapun perkembangan metaverse ini ke depannya. Ini saya melihatnya masih di awal perjalanan gitu ya, dan sudah ini saat yang tepat untuk memulai. Oke, saat yang tepat untuk memulai, kemudian ditambah lagi momentumnya tepat Indonesia menjadi presidensi G20 di tahun 2022. Mulai hari ini sudah, apa kemudian yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi digital, Pak Michael? Oke, kalau berkaitan tadi kan memang ada 3 pilar ya, tapi saya dari sisi yang tadi Pak Wahyu bilang dari pelaku digital, intinya mereka bila mana cepat mengadaptasi teknologi ini itu tentu saja akan membantu mereka melakukan berbagai macam transformasi ekonomi sehingga perkembangan pertumbuhan bisnis mereka akan lebih baik. Sebagai contoh misalkan ya Pak, ya kita menerapkan teknologi metaverse ini kepada para pemain UMKM juga. Jadi berjualan di kota kedua, ketiga, keempat menggunakan augmented reality dan virtual reality itu bisa berjualan menambah penghasilan. Karena di situ kan online to offline ya Pak. Sudah ada virtual exhibition misalnya Pak, pameran-pameran virtual itu kan juga berjualan di situ. Betul Pak, betul. Jadi bukan hanya virtual exhibition atau virtual tapi virtual toko Pak. Itu pun bisa masuk, sudah kita bangun Pak. Bahkan online to offline yang jualan banyak ibu-ibu, tokonya toko virtual. Kebetulan kita bekerja sama dengan salah satu pemain mini retail satu yang besar juga di Indonesia. Mereka berjualan masuk bisa ke kota kecil Pak, atau bahkan ke kota ketiga, keempat. Berjualannya lebih gampang karena dia dengan begitu para pelanggannya bisa memvisualisasikan bentuknya lebih mudah. Dan itu sudah tapi proven, pertanyaannya Pak Michael misalnya, pertanyaannya berikutnya adalah, memang kalau kita bicara soal pengaplikasian teknologi, pemanfaatannya secara device begitu ya, peredaran smartphone di Indonesia itu hampir 2 kali lipat dari jumlah populasi. Artinya banyak sekali beredar handphone smartphone itu. Tetapi apakah sudah merata pemanfaatannya? Apakah mereka yang tinggal di pelosok desa sudah tahu bagaimana memanfaatkannya, Pak Michael? Itu bagaimana kira-kira? Betul. Belum semua Pak, memang belum merata. Makanya tadi saya bilang di awal percepatan infrastruktur itu yang dibutuhkan. Apalagi nanti rencana kan mau ada masuk 5G ya Pak ya. Untuk saat ini tentu saja harus relevansinya. Nah itu yang kita terapkan sebagai pemain di teknologi ini. Makanya tadi saya bilang online to offline Pak. Ini bukan langsung ke end consumer-nya yang menggunakan. Bukan langsung ke end consumer. Bukan. Jadi ada mediumnya, yaitu para pebisnis, orang yang mau berjualan, yang punya kebetulan dia bisa connect ke internet dan punya gadget yang lebih baik, mumpuni. Jadi memang kita harus lihat situasinya Pak, untuk setiap negara potensinya seperti apa dan marketnya seperti apa. Baik, Pak Michael, Prof. Ari, kita ikuti kembali apa yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pembukaan opening ceremony presidensi G20. Baik, recover together, stronger together, itu tagline presidensi Indonesia di G20 mulai hari ini sampai November 2022 nanti. Kita akan kawal bersama-sama bagaimana prosesnya. Ada 3 target yang tadi sudah dipasang dan nanti akan bisa dicapai sebagai goal di G20 mendatang. Prof. Ari, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Michael Budi juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News malam hari ini. Pemirsa, demikian informasi dan juga perbincangan di Prime Time News hari ini. Saya Wahyu Wibowo pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.